Jadi memang kalau di Sumatera, kita bicara Sumatera, tidak ada kerajaan yang tidak Islam. Semua. Iya kan? Iya, iya. Makanya tiba-tiba diselipin Sriwijaya yang Buddha, saya jadi bingung. Ya kan, tidak ada Banyak Islam. arkeolog bilang awalnya di Indonesia ini ya, wilayah Indonesia ini Hindu-Buddha dulu. Dia nggak bisa buktikan, itu cuma dongeng aja. Dongeng itu, Be? Dongeng, dia nggak bisa buktikan siapa yang bawa. Bukan Hindu-Buddha yang Tidak, ada di Indonesia ini? tidak. Awalnya? Tidak. Dia tidak bisa buktikan. Yang pertama adalah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi dan Babe Ridwan Saidi. Nah, Be, Iya. bagi dong Be, kisah Be mengenai sejarahnya perlawanan-perlawanan pada masa Kesultanan. Kesultanan, Iya. gitu loh Be. Iya. Ini kan kalau kemarin kan baru-baru aja nih ada juga perlawanan yang sudah empire nih Be. Iya. Perlawanan kesultanan gitu kan Be. Apa ada pada masa lalu itu perlawanan dari kelompok-kelompok kesultanan Terhadap Hindia Belanda. rezim apapun itu Be, maksudnya gitu Be. Ya, kita banyak sebenarnya Heeh. kesultanan ataupun kerajaan-kerajaan di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kita sebut saja Kesultanan Aceh, ya kan? Kan cukup panjang perangnya itu, 37 tahun atau lebih. Kemudian juga Kerajaan Pagaruyung kan menghadapi Iya. juga Belanda. Iya. Di Jawa ada perlawanan Pangeran Diponegoro ya, tapi nggak jelas itu perlawanan Kerajaan Mataram atau Kaum adat. kaum adat, karena dia persoalan tanah ulayat ya, tanah adat yang dipersoalkan karena dirampas oleh Belanda, yang dipersoalkan oleh Diponegoro. Lalu juga di Bali kan juga ada, Iya. ya. Perangnya cukup lama, Puputan. Banjar juga ada, Iya. juga lama perangnya itu kan. Iya. Kesultanan Banjar. Iya. Saya batasi dulu, kali ini saya mau mengangkat tentang Kesultanan Palembang Oke. dan Kesultanan Pontianak. Oke. Kesultanan Palembang itu berdiri 1617 ya. Iya. Sedangkan Kesultanan Pontianak somewhere di abad 19 ya berdiri Kesultanan Pontianak. Kita mulai dengan Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang itu yang saya amatin, dia mensejahterakan penduduk dengan cara ada turap di bagian-bagian tertentu dari Sungai Musi. Iya. Ada turap itu. Iya. Ada sisa-sisa batunya masih ada. Iya. Apakah itu Kesultanan Palembang atau Kerajaan Palembang sebelum Kesultanan Palembang yang membuat itu? Lalu Kesultanan Palembang juga membuat masjid ya. Kesultanan Palembang itu sangat kaya karena sebagai pengelola dari emas Rejang yang ada di Rejang Lebong. Rejang Lebong, Bengkulu maksudnya. Yes. Iya. Dan itu kerjasama dengan Pagaruyung perdagangan emas itu. Kesultanan Palembang itu mempunyai satu garis atau golden road ya dengan Andalusia. Ya, Andalusia, Be, ya? di Spain. Oke. Ya kan. Iya. Semula Andalusia itu bentuknya adalah kepanjangan atau verlengstuk kata orang Belanda dari Umayyah yang di Damaskus. Tapi Umayyah berakhir pada abad 8 atau abad 9. Tapi Andalusia tetap berjalan sebagai bandar, sebagai zona ekonomi perdagangan emas. Dan Kesultanan Palembang juga memiliki mata uang logam, ya kan? Ada beberapa kesultanan seperti Samudra Pasai, Aceh juga ada. Karena udah kira-kira 15 tahun lalu di Kairo ditemukan 5 keping logam Aceh, ya kan? Nah, ini yang saya ingin mengatakan bahwa alat tukar adalah indikator paling penting untuk menelusuri ada atau tidaknya sebuah power system. Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia alat tukar ya, alat tukar tidak harus dibuat sendiri. Bisa juga alat tukar dari Samarkand, alat tukar dari Rubaiyah, dari Imarat, ya kan? Bisa dari manapun.
alat tukar itu karena bisa ditilai harganya. Nah, di dalam hal ini Kesultanan Islam Palembang itu membuat mata uang sendiri, ya kan? Ada logam mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang. Ini tidak meragukan lagi. Lalu juga dia mempunyai lokus yang jelas yang namanya Benteng Koto Besak, ya kan? Yang di seberangnya ada Masjid Agung kan dibuat. Jadi jelas Islam ya, memang Islam ini. Jadi memang kalau di Sumatera, kita bicara Sumatera, tidak ada kerajaan yang tidak Islam. Semuanya. Iya kan? Iya. Makanya tiba-tiba diselipin Sriwijaya yang Buddha jadi bingung. Ya kan, tidak ada yang nggak Islam. Iya. Lalu kita lanjut. Yang sangat... Itu masanya sama nggak sih, Be? Kalau dari ceritanya arkeolog kan Sriwijaya masanya sama kerajaan Palembang, Be? Dia mengklaim itu awalnya entah abad ketiga gitu kan, berakhirnya katanya somewhere abad ke-7 ya kan. Sedangkan apa namanya itu, kalau menggunakan variabel ekonomi nggak ada kerajaan di Indonesia sebelum abad 10. Oke. Dia harus ada alat tukar. Ya. Karena tukang panggul raja kan mesti dibayar dengan tunai. Iya. Dengan alat pembayaran dibayar, tidak dengan ketimun misalnya kan. Jengkol. Ya, atau jengkol gitu, nggak bisa. Walaupun spikul nggak mau tukang panggul raja dibayar itu. Ya kan, istana kan mesti pakai duit didirikannya. Ya nggak bisa dijampe-jampe atau muncul istana, nggak bisa. Kita harus bicara soal variabel ekonomi karena yang kita bicara kerajaan-kerajaan di dalam sejarah, bukan dalam pewayangan. Oke. Kalau dalam pewayangan nggak perlu kita soal. Arjuna kerja di mana? Kok cewek banyak yang naksir media kan misalnya gitu. Iya kan? Gatot Kaca misalnya, kok terbangnya hebat? Dia pakai BBM apa? Kan gitu, ya kan? Nggak usah kita tanya, ini wayang. Nggak usah ditanya lah. Perang Barata juga. Pentas tuh, Be, ya. Pentas. Tapi kalau sejarah harus ada variabel ekon yang bicara, nggak bisa nggak. Tidak mungkin tanpa adanya variabel ekonomi. Nggak bisa. Kita berkhayal jadinya. Ya kan, kita jadi berkhayal. Nah, kita balik lagi pada... Sebentar, Be. Tapi kalau saya perhatikan, Be, memang yang Babe bilang itu karakter dari power system yang ada di wilayah Sumatera itu memang Muslim yang pertama. Terus memang kaya-kaya, Be, ya. Kaya. Karena patokannya mereka pakai emas. Semua mahkotanya pun emas itu, Be, ya. Sampai sekarang kalau kita lihat wanita-wanita dari Sumatera itu busananya kan emas semua, ya kan? Dari mulai ke Aceh, Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung di selatan. Iya, Bandar Lampung kan zona ekonomi, nggak ada zona kerajaan. Ekonomi. Bandar Lampung nggak ada kerajaan, dia zona ekonomi. Dia ada Rajo Baso ya. Iya. Raja Basa kan sekarang bukan Rajo Baso dulu. Raja Basa itu ada sumber di situ. Kalau nggak ada emas atau jenis komoditas yang diperlukan oleh dunia lain seperti rempah-rempah, nggak bisa ada kerajaan. Kerajaan itu high cost, ya kan? Dan biasanya menampilkan sisi kekayaan kerajaan itu dari pakaiannya, di situ kelihatan, ya. Iya, kelihatan. Ya kan, sehingga sana kan juga banyak yang emas. Iya. Kita ambil aja Bandar Sunda Kelapa, Waitem itu Sah Bandar yang terkenal, golok dan sarungnya emas, masih ada di Museum Sumedang. Betawi itu, Be, ya. Betawi, emas. Jadi nggak bisa, kalau belum ada alat tukar nggak bisa. Kan itu mesti pakai pandai emas kan dibayar. Ya, bukan barter. Bukan. Pakai jengkol bayar. Nggak bisa. Atau dia kita kerokin, ya kan? Pakai gobangan. Nggak bisa deh, orang nggak mau. Dia punya keahlian. Iya. Emang kerajaan mana lagi, Be, yang menunjukkan memang kerajaan itu kaya, kayak misalnya dia pakainya emas selain di Sumatera? Nanti kita bisa bicara tentang Kesultanan Banjar, Kesultanan Pontianak, nanti kita ke sana. Sekarang kita selesaikan dulu dengan Kesultanan Pontianak. Nah, itu waktu tidak dikehendaki ya bahwa di Indonesia ini majority kesultanan atau power system itu Islam. Iya. Nggak dikehendaki. Berbagai cara dibuat, adu domba atau bagaimana, atau diserang seperti yang dialami oleh Kesultanan Islam Palembang 1819. Kan dia diserang. Ya, itu yang oleh Belanda dan Inggris. Jadi itu sekutunya Anglo-Dutch. Yang di belakang dia jelas, kalau udah Anglo-Dutch kita bicara, di belakangnya adalah City of London. Diserang. Dan itu perlawanannya juga luar biasa dari Palembang.
kapal dengan kapal. Pertarungan yang hebat. Tentu butuh kos besar, Be. Iya, dan dia kan nggak bisa ditaklukkan. Itu waktu kan yang terkenal Sultan Badruddin ya, Badarudin atau Badruddin yang bertakhta di Palembang. Jadi saya kira ini harus kita kenang dan kita angkat supaya generasi muda paham, dan bukti-buktinya pun cukup untuk mengatakan ini. Kita mulai dari perkataan Palembang aja, kan Palembang itu artinya pelurus. Ya kan? Di Aceh itu ada lamuri pelurus juga. Kita bicara Pagaruyung, lurus dan memanjang. Iya kan, orang dia dipanjangin dikit lah, lurus dan memanjang, nggak cukup lurus, dia memanjang. Ya kan? Kita lihat itu, dan bagaimana keagamaan, tauhid, ya kan. Tapi banyak arkeolog bilang awalnya di Indonesia ini ya, wilayah Indonesia ini Hindu-Buddha dulu. Dia nggak bisa buktikan, itu cuma dongeng aja. Dongeng itu, Be? Dongeng, dia nggak bisa buktikan siapa yang bawa. Bukan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini? Tidak. Awalnya? Tidak. Dia tidak bisa buktikan. Yang pertama adalah tauhid. Saya kalau mau dari awal, saya bicara dengan kedatangan Maya. Kedatangan orang-orang Maya ke sini itu dia tidak mempunyai konsep teologi. Konsep teologi dia namanya Ahu Afiki, atau orang Betawi bilang Au. Jadi kita kalau bicara dengan orang Betawi susahnya, rumah Pak RT di mana? Au. Kita nggak ngerti, lu tahu apa enggak sih? Au kan susah. Itulah Ahu Afiki. Au itu dari Au Afiki. Dalam nih. Dari Au Afiki. Saya tahu ada Tuhan, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Konsep teologinya. Konsep teologi orang-orang Maya. Bukan Hindu-Buddha yang masuk awal di sini. Enggak ada, Pak. Saya nggak temukan buktinya. Ya kan? Nggak temukan buktinya. Tapi katanya ada banyak arca-arca, patung-patung. Siapa yang bikin dulu? Iya kan? Siapa yang bilang, kalau lihat postur-posturnya kan bukan postur Asia, cewek-ceweknya. Iya kan, bukan postur Asia, cewek-ceweknya kan. Wah, kita lihat lah ya, kita nggak bisa cerita detail ya kan. Nanti free kick. Ya kan, free kick. Nggak usah kita detail ya kan. Namanya aja Roro Jonggrang. Roro atau Lolo atau Lala kan artinya perempuan yang jelita. Tapi posturnya tinggi. Nah, bayangin. Ya kan, seperti Kim Kardashian. Babe tahu juga sama Kim. Kira-kira ya kan. Kita lanjut. Kemudian masuklah orang-orang, kita udah cerita tentang Queen of Sheba kan. Abad kedua Masehi. Queen of Sheba mulai dari Sipiro, terus sekujur Sumatera. Ada jejak pengikutnya, yaitu di pemakaman Sabo Kingking, dan saya sudah ziarah menghadap Al-Qudus jenazah para pengikut kaum Saba. Kaum Saba itu termasuk di dalam ibadi ya kan. Assalamualaikum ala ibadis solihin, itu sahabat tahiyat kita baca kok, kita doakan kok dia, ya kan. Itu abad kedua. Lalu saya disoal di mana masa Bukit Siguntang ada masjid? Itu bangunan yang melingkar, itu kan ada reliefnya, orang lagi zikir. Itu bangunan itu yang di Bukit Siguntang sama dengan Simelu, sama dengan di Pulau Kelor, ya kan. Itu tauhid dia atau ibadi mereka atau monoteis mereka, kemudian mereka datang Islam. Begitu mudah diterima Islam di Sumatera karena asasnya itu. Kita lihat kedatangan di daerah Kampar ya, Riau itu kan, kedatangan orang-orang dari Babylon, orang-orang peradaban Sumeria. Kita lihat sisa-sisanya pada prasasti Kampar. Kita lihat pada Portibi, pemakaman Portibi itu kan pemakaman. Kita lihat pada Muaro Takus. Takus adalah himne, ya kan? Tidak ada jejak Buddha di Sumatera. Nggak ada, Be ya? Tidak saya temukan. Nah, banyak banget malah jejak-jejak Islam yang di situ. Islam dan monoteisme. Lalu kemudian satu ketuhan nih, Be ya? Ya, kemudian di Manapo Jambi, ya kan? Itu Belanda pasang arca. Masangnya juga nggak sentring. Mungkin berat ngegotongnya, ditaruh gitu aja kan. Nah, ini yang saya lihat banyak hal-hal yang manipulatif. Iya, ini ada upaya penggeseran sejarah. Dari awal. Tapi kan akhirnya masuk ke kurikulum kita nih, Be. Oh iya, saya paham itu. Saya sudah bicara Zoom webinar dengan seluruh guru-guru sejarah di 34 provinsi. Iya. Udah Babe sampaikan? Sudah saya sampaikan. Apa tanggapannya para guru-guru sejarah, Be? Positif. Dan mereka akan memfollow up. Nah,
itu kita balik lagi ke cerita Kesultanan Islam Palembang, ya kan? Dia tetap eksis sampai sekarang pun eksis, ya kan? Kesultanan Islam Palembang. Nah, lalu kita pada lain kesempatan nanti kita akan merinci pemberontakan Puputan di Bali, lalu juga perang Banjar ya, di Banjarmasin, Kesultanan Islam Banjar, ya kan? Kita ingin bicara tentang Pontianak, ya kan? Yang berdiri somewhere pada abad 19. Ya. Kesultanan Pontianak ini menjadi terkenal karena tokohnya pada masa mutakhir adalah Sultan Hamid. Sultan Hamid kedua, tokoh yang terakhir. Ya, di dalam satu risalah mengenai persidangan Sultan Hamid, ya kan. Sultan Hamid kan pernah didakwa melakukan tindakan-tindakan yang merongrong negara secara politik ya, walaupun akhirnya pengadilan tidak membuat keputusan apa-apa. Nah, di dalam kitab itu, risalah itu diberi addendum keterangan-keterangan Sultan Hamid. Sultan Hamid menjelaskan bagaimana saya bisa dituduh melawan negara, ya kan? Saya pada tahun 44 terjadi pemberontakan besar di Pontianak, di mana 33 keluarga kesultanan dibunuh Jepang. 33, Be? 33, menurut keterangan Sultan Hamid. Kalau sama yang perbandingannya sama yang di itu, di Blitar, Be? Wallahualam, saya nggak ngitungin berapa yang meninggal dan juga nggak ada keterangan. Jadi nggak ada Tapi keterangan. ceritanya kan besar, Be, mengenai kejadian Blitar itu, Be. Iya, begini, kita bilang itu besar karena Pontianak nggak diberitakan, kan gitu soalnya. Iya kan? Saya dapat sumber pertama dari majalah Muhammadiyah cabang Jakarta tahun 44 itu, bahwa pemberontakan itu bukan Kesultanan Pontianak saja, tapi melibatkan juga pemuda Muhammadiyah. Oh, pada masa itu? Iya, pemuda Muhammadiyah Pontianak. Pemberontakan itu dahsyat karena memblokade kegiatan pelabuhan. Itu jadi Jepang pusing kepalanya kan. Sedangkan daerah itu kan penting, daerah Kalimantan, daerah Pontianak dari strategi peperangan Jepang. Itu diblokade oleh itu. Itu daerah penting di situ. Daerah penting. Dan itu rakyat Pontianak, apakah pemuda Muhammadiyah yang ikut terlibat atau Kesultanan Islam Pontianak, itu memang mengambil risiko tidak sederhana, berontak melawan Jepang loh. Sampai 33 orang. 33 orang mati. Dari Kesultanan. Dimatikan lah gitu ya. Dari Kesultanan. Nah, inilah tentang Kesultanan Islam Pontianak yang saya kira itu bahan-bahannya kalau mau diteliti dicari ada. Karena ini real. Ya kan? Fakta. Kesultanan Pontianak hadir di dalam real time. Jadi bisa dijelajahi. Dia bukan kerajaan khayal. Bukan, ya kan? Bukan khayal. Itu nyata. Nyata ada. Perjuangannya pun nyata. Juga perjuangan Sultan Hamid kedua itu kan. Namanya memang besar sih, Be. Besar. Hamid, Kita sudah cerita bagaimana dia memenangkan sayembara mengenai lambang negara kan? Lalu beliau ini yang punya pengalaman yang banyak dengan Ottoman Turki, ya kan, dan banyak keliling. Kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa dikasih bintang? Ya kan, itu nggak umum. Di dalam Dictionary of Symbol juga bintang bukan itu. Bintang penyuluh. Yang banyak disebatkan kepada para pelayar kan. Pelayar kan mencari bintang. Untuk gitu. Arahnya ya. Untuk arahnya. Kemungkinan besar diubah oleh Bung Karno. Karena mungkin Sultan Hamid pasti dia tahu di daerah di mana dia pengalaman dengan Mesir, dengan Turki dan sebagainya, di dalam sejarah teologi itu Tuhan dilambangkan dengan hu. Jadi huruf H gitu kan. Jadi seperti tanduk gitu kan. Itu yang sekarang dijadikan banteng ya kan. Jadi simbol kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Kan banteng. Dugaan saya ini dugaan. Ketukar itu. Ini analisa Babe ini kesana Babe ya. Dia ketukar. Jadi
apapun itu. Tapi memang Sultan Hamid itu kan hubungan internasionalnya luar biasa, Be. Luas dong, dia orangnya juga bicaranya cakep. Ya kan, coba lihat aja dokumen-dokumen tentang pidato-pidato Sultan Hamid, Iya. ya kan, dan bagaimana Pak Karno di detik-detik terakhir, di mana tamu nggak boleh masuk, ketika beliau mau meregang nyawa, hanya Sultan Hamid sebagai tamu yang diterima. Oke, ini sejarah penting tuh. Be. Kata ya, Sultan Hamid masuk, Bung Karno bilang, Hamid, mereka berpelukan, ya kan, terus berpisah. Nggak lama Bung Karno meninggal. Bung Karno meninggal. Ya. Dia bersahabat sama-sama bekerja keras membuat lambang negara loh. Oke, iya betul. Yang kakinya ke depan ke belakang gitu, ya. Ya itu dirubah juga, menurut saya itu simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu. Ketuker gitu. Oke, iya. Ya, teman-teman semua, kira-kira itu pandangan dari Babe mengenai sejarah power system yang adanya pemberontakan, adanya perlawanan terhadap rezim pada masa itu, rezim penjajah. Penjajah. Iya. Babe, ya. Jelas itu. Iya, Bagaimana siapa itu Kesultanan Islam Palembang menghajar apa namanya itu serangan dari Belanda dan Inggris. Iya. Aliansi Dutch and Anglo. Iya. Ya, Pontianak Kekuatan besar lo itu, Be. Yang dilawan. Apalagi Sultan Hamid itu Jepang loh, nggak sembarangan. Iya. Pada masa itu kan Jepang, bener-bener ngeri itu, Be. Orang Eropa aja harus pakai bersekutu buat lawan Jepang, ya kan? Ini emang keren, men, ya. Jadi power system yang ada di Indonesia ini, baik itu kerajaan, zona-zona ekonomi, itu sebenarnya punya kekuatan tersendiri. Nggak cuma kerajaan sih, Be, ya. Ada beberapa zona-zona ekonomi yang di luar kerajaan kan juga kuat. Zona ekonomi kita pernah cerita dalam Iya. YouTube lain. Mereka juga melawan penjajah. Iya. Dari abad ke-16 malah sebelum Belanda datang. Bahkan banyak penjajah juga yang nggak berani ngelawan Nggak ekonomi, berani, gitu, nggak ya. berani Dicuekin. masuk aja nggak berani. Apalagi Pangeran Jayakarta, Belanda aja nggak berani masuk ke Sunda Kelapa. Belanda kan punya meriam, Bedil. Sunda bedil, pelornya. Kagak berani deh injak Sunda Kelapa, Iya, jangan salah. ada Wai Hitam. Ada Wai Hitam. Iya. Ya, teman-teman semua, coba tuliskan di komentar seperti apa tanggapan kalian. Ataukah kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Like dan share video ini kalau ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.